Halo Bapak Ibu, perkenankan saya pada kesempatan ini memaparkan visi dan misi yang seharusnya dilakukan besok Minggu tanggal 29 Maret ini. Tapi karena kondisi kita sekarang yang sedang dilanda virus corona ini dan tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah, oleh karena itu visi dan misi akan disampaikan lewat video. Mohon maaf jika kualitas gambar maupun suaranya tidak sesuai atau tidak baik karena peralatan yang digunakan juga terbatas. Ya, Bapak Ibu, perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Mungkin sudah banyak yang kenal saya dari mana, cuma ingin saya ulas kembali. Saya dari Jogja, saya lahir di Kulon Progo, lalu pindah ke Prambanan cuma sebentar sekali, lalu masa kecil saya ada di Manisenggo, di Kecamatan Manisenggo, Kabupaten Klaten. Itu dari Prambanan ke utara mungkin sekitar 5-10 km. Dan di situ pembinaan iman saya di bawah naungannya GKJ Manisenggo. Secara keimanan pun saya juga kopen begitu. Lalu saya sekolah di TK dan SD Kristen Manisenggo yang satu kompleks dengan gereja, jadi sangat terpenuhi untuk secara keimanan. Tahun 2009 saya pindah ke GKJ Gadak, ke Kecamatan Gadak di Kabupaten Sukoharjo karena Bapak jadi pendeta di Gadak. Oleh karena itu kami semua sekeluarga hijrah ke sana dan turut membantu pelayanan Bapak di gereja, mungkin sebagai organis, sebagai pengurusan pemuda, jadi guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Tahun 2014 sudah pindah lagi ke Jogja karena harus kuliah teologi di Jogja. Dan saya bukan termasuk mahasiswa yang pintar ataupun yang sering bolos, itu enggak, tapi saya biasa-biasa saja di kampus, cuma mungkin terkenalnya sebagai aktivis di organisasi kemahasiswaan begitu. Jadi saya aktif di BEM, pernah jadi ketua BEM, terus sering kali ikut gerakan-gerakan demo dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sudah 2,5 bulan, hampir 3 bulan saya bersama-sama dengan Bapak Ibu di GKJ Meranggen untuk belajar bersama-sama tentang kehidupan ini, tentang bagaimana memaknai Kristus dalam dunia ini. Dan perkenankan saya juga untuk memaparkan apa yang menjadi visi saya setelah saya melihat GKJ Meranggen secara keseluruhan. Karena itu saya memaparkan visi saya adalah bagaimana membuat gereja atau kita bergereja dengan bahagia. Kenapa dengan itu? Karena saya melihat banyak sekali orang-orang yang bergereja tapi hatinya tidak merasakan sukacita. Padahal sebenarnya buah dari sukacita, buah dari bergereja itu harusnya kita harus sukacita. Karena itu misi yang saya usung ada 3. Yang pertama, meningkatkan kreativitas ritual gerejawi. Jadi mungkin yang membuat orang bosan atau tidak sukacita itu karena ritual gereja yang gitu-gitu saja. Yang kedua adalah rekonsiliasi konflik, jadi jemaat-jemaat yang mungkin berkonflik sedikit lalu membuat sakit hati dan lain sebagainya, yang membuat satu sama lain itu tidak nyaman, jadi tidak senang. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas diakonia, karena diakonia itu bagi saya juga membuat orang lain di luar gereja itu bahagia. Itu juga sesuatu hal yang penting. Karena itu 3 itu dan satu visi bersama, bergereja dengan bahagia. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya, punya begitu banyak pertanyaan bagaimana saya nanti berpelayanan di GKJ Meranggen sedangkan saya tinggalnya di Logosari, karena Mbak Fani itu jadi calon pendeta di Logosari. Nah, saya sendiri sebenarnya yang pertama ingin punya ruangan khusus untuk konseling di gereja di Meranggen maupun mungkin di Bungirjo juga. Jadi ada ruangan di mana saya bisa ngantor setiap harinya di jam-jam tertentu, mungkin hari Senin sampai hari Rabu jam berapa, hari Kamis dan Jumat jam berapa. Jadi ketika jemaat membutuhkan saya ada di situ. Jadi secara konseling mungkin terpenuhi, dan untuk pelayanan-pelayanan yang lain bisa berkolaborasi dengan Mbak Fani, karena bukan hanya dapat saya tapi juga dapat Mbak Fani. Jadi beli 1 dapatnya 2. Jadi Mbak Fani itu juga pendetone jenengan. Jadi dua-duanya adalah pendetone jenengan.
Bapak Ibu membutuhkan merasa perlu penyegaran, kok Mas Adit terus yang khotbah atau Mas Adit terus yang bawa PA, bisa meminta Mbak Fani untuk membawakan firman di kelompok atau khotbah di gereja Meranggen, begitu pula. Tapi memang hal ini harus jadi kesepakatan dulu dari kedua belah gereja, antara GKJ Meranggen dan GKJ Logosari. Mungkin ada sedikit omong-omongan, obrol-obrolan yang mungkin nanti ada kesepakatannya gimana, dibuat MOU atau bagaimana, nanti itu urusan untuk kebelakangnya. Mungkin begitu Bapak Ibu pola pelayanan saya yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, visi misi saya yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Dan nanti silahkan ketika Bapak Ibu punya pertanyaan silahkan diajukan. Kita gunakan WA grup GKJ Meranggen untuk bersama-sama berdiskusi terkait dengan visi misi yang saya usung. Terima kasih, sekian dari saya. Shalom.